kita mulai, kita ice breaking dulu Nggih, biar tidak ngantuk. Sebelum saya jelaskan, ibu-ibu perhatikan saya. Kalau tangan saya begini, nanti ibu bilang Marina, Nggih. Nanti kalau tangan saya begini, Marija, Nggih. Kalau begini, menari. Begini di atas, begini menara. Ibu ingat Nggih? Nah, coba perhatikan. Ayo, sekarang boleh berdiri dulu, ibu-ibu berdiri. Ya, boleh, apa-apa. Ayo, sekarang ikuti saya Nggih. Sampai gerakan. Marina, Marina, menari, menari di atas, menara. menara. Sekarang kita percepat Nggih. Nah, oke. Marina, Marina, di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marija menari, di atas menara, di atas menara. Marija menari. Oh, belum semangat ini, oh, belum kompak Nggih. Kita ulang lagi sekali. Ibu-ibu perhatikan saya, ikuti Nggih. Nah, kita ulang. Kalau begini Marina, Marina. Marina, Kalau tangan saya begini, Marija. Nah, kalau begini, menari. Di sini di atas. Kalau tangan saya begini, menara. Nggih. Nah, kita ulang ibu-ibu sekalian ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marija menari, di atas menara, di atas menara. Marija menari. Itu ibu-ibu Nggih. Nah, jadi ibu-ibu silakan duduk sekarang Nggih. Terima kasih. Masih semangat ibu-ibu? Sekarang kita lanjutkan. Tadi dari awal sudah saya sampaikan ibu-ibu tentang pencegahan kekerasan, ya. Tadi sudah tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, ya ibu-ibu ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Coba ada yang bisa membaca, ada yang bisa membacakan di depan. Coba Ina Icuk. Baca Ina Icuk besar-besar suaranya biar didengar sama teman yang lain. Kesimpulan pembelajaran. Yang ini. Setiap Nomor 1 aja nih. setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita, baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Ya, silakan duduk. Ina Dinda. Ya, baik Nggih. Jadi setiap apapun itu sikap dan perilaku kita ya, baik yang berbentuk fisik ya ataupun psikis ya, yang bisa membuat anak menderita itu adalah termasuk dalam bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah yang kita lakukan terhadap anak. Nah, yang kedua silakan Ina Gaji. Nomor 2. Cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Ya, silahkan duduk ya. Yang kedua, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Dek kalau menendek bedengah, tahu tentu menendek bedengah teki anak, nggih, atau bisa juga tenang, tidak boleh, nggih. Bisa kita peringatkan baik-baik dengan bertutur kata yang baik. Coba Ina Imuk. Ayo Ina Imuk. Yang ketiga Ina Imuk. Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, siapapun bisa menjadi pelaku. Bahkan orang terdekat
silahkan duduk Ina Imo. Kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Oke? Jadi kekerasan itu bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di luar, bisa terjadi di sekolah. Nah, pelakunya itu juga bisa orang terdekat seperti ayah, ya, paman, kakek, ya. Nah, guru kalau di sekolah bisa saja guru, ya. Orang-orang terdekat dengan anak yang bisa melakukan kekerasan, gitu. Jadi tidak mesti orang luar. Terus ya, yang keempat di sini, orang tua wajib mencegah kekerasan dan perilakuan salah untuk melindungi anak. Jadi kita sebagai orang tua wajib nih untuk mencegah kekerasan. Wajib kita melindungi anak dengan cara mencegah kekerasan dan perlakuan yang salah. Kalau anak kita misalnya diapakan, kita harus melindungi dia untuk mencegah kekerasan ini. Nah, yang kelima, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan dari deteksi dini dari awal nih. Kalau memang udah ada tanda-tanda kekerasan terhadap anak, kita segera cegah. Ibu-ibu nih jangan ditunda-tunda. Terus membawa anak ke tempat yang aman, ya. Atau kalau tidak kita bisa melaporkannya ke RT, RW ataupun polisi setempat. Nah, yang terakhir di sini kita bisa menghubungi lembaga layanan setempat, ibu-ibu nih. Semisalnya di sini kita bisa melakukan pengaduan ke KPAI, ya, terus ke KPP ataupun PA, ya. Di sini juga ada Teksa, ya. Di sini ada nomornya, nanti ibu bisa ambil nomornya. Kalau ibu ada mendapatkan di rumah ataupun tetangga nanti perlakuan kekerasan terhadap anak, ibu bisa telepon nomor di atas, Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Besok di rumah, setelah ibu pulang ke rumah, silahkan nanti ibu sampaikan, ya, kepada keluarga ataupun tetangga, ya, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke. Nah, sekarang untuk tugas di rumah, silahkan ibu-ibu buka buku pintarnya, ya. Untuk tugas di rumah, silakan ibu-ibu buka buku pintar halaman 31, ya. Nanti di buku pintarnya itu, ya, ibu-ibu kerjakan, ya. Ya, ibu-ibu kerjakan, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, ibu-ibu nih. Sudah ibu-ibu, coba dibuka dulu. Ya, nanti itu di halaman 31, ibu-ibu. Coba dibuka dulu, nih. Nah, nanti dari apa yang sudah, ya, itu nanti dikerjakan di rumah, ibu-ibu, ya. Jadi perlindungan terhadap anak itu sangat penting, ibu, untuk mencegah kekerasan terhadap anak, ya, ibu-ibu. Sudah ketemu, ya, buku pintarnya? Nanti itu dikerjakan di rumah untuk besok kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi perlindungan itu sangat penting untuk anak, ya. Baik itu dari dini kita harus mencegah yang namanya kekerasan, ya. Seperti yang sudah tadi kita simpulkan di atas, ya. Jadi dari dini, terus selain itu juga kita harus membawa anak ke tempat yang aman. Kalau misalnya segera kita laporkan ke polisi. Nah, anaknya itu sangat penting untuk melindungi anak. Jadi kalau misalnya kita sudah melihat ada perilaku tidak wajar terhadap anak, segera, ya, bertindak, laporkan, bawa anak ke tempat yang aman. Jadi itu ibu-ibu nih. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, ya, ibu-ibu. Mungkin untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini, ibu-ibu nih. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.